Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan ini bisa dilihat dari aturan-aturan yang ada di dalam Islam, di mana aturan-aturan ini telah mencangkup seluruh lini kehidupan manusia, baik kaitannya dengan hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maupun hubungan manusia dengan makhluk lainnya seperti manusia dengan manusia lain, atau manusia dengan binatang, ataupun manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan Islam yang perlu kita pahami juga adalah aturan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang hal persahabatan atau interaksi sosial kita dengan orang lain. Di mana Islam telah mengajarkan kepada kita untuk memilih orang-orang terbaik, memilih orang-orang yang mempunyai latar belakang yang baik, sehingga itu pun akan berpengaruh pada kehidupan kita. Karena tidak sedikit ketika orang ini salah memilih sahabat, salah memilih teman, akhirnya dia hancur atau akhirnya kehidupannya berantakan. Dan banyak pula ketika seseorang itu berkawan dengan orang-orang yang baik, maka kehidupannya pun menjadi lebih baik, baik kehidupan di dunianya terlebih nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu urgennya kita memahami aturan Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana cara kita memilih teman yang baik, maka salah seorang ulama besar yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, seorang yang terkenal dengan sebutan Hujjatul Islam, pembela Islam, di dalam salah satu kitab beliau yaitu Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan kepada kita karakteristik orang yang seharusnya kita jadikan kawan agar kehidupan kita menjadi lebih baik, baik kehidupan yang terkait tentang dunia ini maupun terlebih kehidupan yang terkait tentang akhirat. Di dalam kitab tersebut beliau merekomendasikan 5 karakter yang harus kita perhatikan ketika kita mencari sosok teman, mencari sosok kawan, mencari sosok sahabat untuk diri kita. Ketika 5 karakter ini ada pada diri seseorang, maka jadikan orang tersebut teman kita. Gandeng tangannya, jadikan dia sahabat sejati kita, karena orang yang mempunyai 5 karakter ini insya Allah akan membuat kebaikan bagi kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah mengawali dengan mengutip sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu dilihat, ditinjau dari agama temannya. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia berkawan. Al-Hadis. Dari hadis ini cukup bagi kita untuk merenungi, untuk memahami bahwa kebaikan kita atau barometer kebaikan kita itu bisa dilihat dari siapa orang-orang di sekeliling kita. Ketika orang-orang yang di sekeliling kita, teman-teman sejawat kita adalah orang-orang yang baik, insya Allah agama kita pun baik, kehidupan kita pun baik. Namun sebaliknya ketika orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang buruk, orang-orang fasik, orang-orang pendosa, memungkinkan kita pun bisa terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan yang lebih lanjut kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah
merekomendasikan kepada kita 5 karakter, 5 sifat yang ada pada seseorang yang harus kita jadikan teman. 5 karakter tersebut adalah yang pertama al-aqlu. Artinya ketika kita mencari teman, carilah teman yang berakal. Jangan cari teman yang jahil, yang bodoh, terlebih bodoh terhadap urusan agama. Karena teman yang berakal, teman yang cerdas itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sebaliknya pun demikian, ketika kita berteman dengan orang-orang yang bodoh, terlebih bodoh dalam keagamaan, maka pun akan memberi pengaruh atau dampak negatif pada kehidupan kita. Di dalam penjelasannya ini beliau mengutip salah satu perkataan sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Ali pernah mengatakan al-aduwul aqilu khairun minas sadiqil ahmaqi. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Kalau kita mau merenungi perkataan ini, memang benar. Ya, musuh yang cerdas terkadang itu lebih baik bagi kita ketimbang kita berteman dengan orang yang bodoh. Kalau saya beri permisalan, ketika ada sebuah klub sepak bola, ketika klub sepak bola ini bermain dengan tim yang tidak pintar, tim yang tidak ahli pun, maka kemampuan bermain bolanya pun akan begitu-begitu saja. Tetapi ketika tim sepak bola ini bermain atau bertanding dengan tim yang lebih kuat, walaupun di awal dia kalah, tapi dari pertandingan tadi tim ini pasti mengambil sebuah pelajaran. Sama ketika kita berteman dengan orang bodoh, maka kehidupan kita hanya seperti itu saja. Tetapi ketika kita berteman dengan orang-orang cerdas, berteman dengan orang-orang yang banyak pengalaman, insya Allah kehidupan kita pun akan bertambah positif. Ada hal baru yang akan kita dapatkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter yang kedua yang harus ada pada teman yang akan kita jadikan sahabat karib atau orang yang akan kita jadikan teman sejawat, yaitu kata beliau husnul khuluqi, seseorang yang mempunyai akhlak yang baik. Karena apa? Kata beliau, teman yang cerdas saja itu tidak cukup untuk kita jadikan partner kita dalam kehidupan. Karena terkadang orang yang cerdas namun dikalahkan atau kecerdasannya tadi dikalahkan oleh hawa nafsunya, oleh sifat marahnya, sifat dengkinya, dan sifat-sifat buruk lainnya, kadang kecerdasan tadi tidak berdaya. Maka disinilah pentingnya husnul khuluqi, yaitu akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik inilah orang akan terkontrol dalam kehidupannya. Karena kalau kita perhatikan, akhlak itu mempunyai akar kata yang sama dengan khaliq, yaitu pencipta, dan juga mempunyai akar kata yang sama dengan makhluk, yaitu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagian ulama pun mendefinisikan bahwasanya yang namanya akhlak itu tidak hanya terkait antara kita manusia dengan makhluk yang lain, tetapi juga kaitannya antara kita dengan Sang Khalik pencipta kita. Banyak orang baik akhlaknya kepada sesama, tetapi buruk akhlaknya kepada Sang Khalik. Atau sebaliknya, tidak sedikit orang itu terlihat ibadahnya baik kepada Sang Khalik, tetapi akhlaknya, perilakunya tidak baik kepada sesama. Maka itu tidak dibenarkan. Sehingga cerminan akhlak itu terpantul di dalam kebaikan kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kebaikan kita hubungannya dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter yang kedua atau sifat yang kedua yang harus ada pada sahabat atau orang yang akan kita jadikan teman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karakter yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini, yaitu karakter yang harus ada pada orang yang akan kita jadikan sahabat adalah as-sholah, yaitu benar di dalam perilaku dan juga benar di dalam perkataannya. Artinya ketika kita mencari
orang yang akan kita jadikan sahabat, pastikan orang tersebut perilakunya, ucapannya, tindak tanduknya itu mencerminkan kebenaran dan mencerminkan kebaikan. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang perilakunya buruk. Jangan kita berteman dengan orang-orang fasik, orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikhawatirkan kita akan terpengaruh sehingga kita pun akhirnya ikut-ikutan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter yang keempat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah alla yakuna harisan ala dunya. Janganlah engkau mencari sahabat atau mencari orang yang akan kita jadikan sahabat itu orang yang mempunyai karakter tamak terhadap dunia. Jangan kita mencari teman yang mempunyai karakter tamak rakus terhadap dunia. Karena orang seperti ini biasanya akan menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan kepuasan duniawinya. Termasuknya tidak sedikit ketika orang itu berteman dengan orang yang rakus terhadap dunia, persahabatan yang sudah lama dibangun akhirnya pun dikhianati gara-gara kita berteman dengan orang yang rakus terhadap dunia. Jangankan teman, orang terdekatnya, orang tua, anak-anak, keluarganya pun banyak fakta yang terjadi dihabisi hanya demi kepentingan nafsu dunia, apalagi hanya sebatas teman. Maka jangan pernah kita mencari teman yang orientasi hidupnya hanya untuk duniawi, yang nafsunya itu hanya untuk duniawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter yang kelima yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah as-sidqu, yaitu benar. Maksudnya adalah benar di dalam perkataan, tindakan, dan juga keyakinan. Janganlah kita mencari sahabat yang penuh dengan kedustaan. Janganlah kita mencari sahabat yang penuh dengan kemunafikan. Dan janganlah kita mencari sahabat yang penuh dengan intrik-intrik untuk kepentingan pribadi. Di sini ngomong seperti ini, di sana ngomong seperti itu. Atau di sini berjanji seperti ini, di sana berjanji seperti itu. Carilah orang-orang yang mempunyai integritas di dalam berkata. Artinya kalau dia mengatakan A, maka tindakannya pun A. Kalau dia mengatakan B, tindakannya pun B. Selain itu, benar di sini adalah benar keyakinannya. Artinya carilah teman yang mempunyai keyakinan yang benar terhadap agama ini, bukan yang menyimpang. Karena hari ini terlebih di akhir zaman, tidak sedikit orang yang mengaku muslim namun keyakinannya menyimpang. Tidak sedikit orang yang mengaku muslim namun pemahamannya tentang agama menyimpang. Maka jauhilah orang-orang yang seperti ini. Carilah teman yang mempunyai keyakinan yang benar terhadap agama Islam ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kelima karakter. Ketika 5 karakter ini ada pada diri seseorang, maka jadikan orang tersebut sahabat kita. Insya Allah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak akan menjadi lebih baik. Orang-orang yang mempunyai karakter seperti ini akan memberikan energi positif pada diri kita. Energi positif yang akan senantiasa menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ketika dari 5 karakter ini tidak ada pada diri seseorang, hendaknya kita jauhi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ulang secara singkat rekomendasi dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika kita mau mencari kawan, ketika kita mau mencari sahabat dalam kehidupan kita. Yang pertama kata beliau adalah al-aqlu, carilah orang yang cerdas, carilah orang yang berakal, artinya menggunakan akalnya.
Jangan cari orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang dungu. Karena orang yang dungu tidak akan memberikan apa-apa kepada kita kecuali hanya keburukan. Kemudian yang kedua, carilah orang yang mempunyai karakter husnul khuluqi, yaitu orang yang baik akhlaknya. Artinya akhlaknya baik kepada Tuhannya dengan cara melaksanakan ibadah, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga adalah as-shalah, orang yang baik, yaitu orang yang baik perilaku dan perkataannya. Carilah orang-orang yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan baik melalui lisannya maupun melalui tindak tanduknya. Jangan cari orang-orang atau jangan mencari teman-teman yang fasik. Jangan mencari orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna harisan ala dunya. Jangan mencari teman yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia semata, orientasi hidupnya hanya untuk syahwat semata. Tapi carilah orang yang orientasinya adalah kehidupan akhirat, karena akhirat itu adalah kampung abadi yang kita di sana akan kembali. Kita di sana akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, abadi di dalam kebahagiaan, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, yaitu abadi dalam kesengsaraan. Kemudian yang terakhir adalah as-sidqu. Carilah teman yang benar di dalam perkataan, tindakan, dan keyakinannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 rekomendasi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita ketika kita hendak mencari teman ataupun sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita orang-orang soleh, menganugerahkan kepada kita orang-orang sekitar yang senantiasa mengingatkan kita kepada agama, mengingatkan kita kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.